Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin semuanya yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, tentunya kita senantiasa mengingatkan diri kita masing-masing untuk tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tentunya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk daripada kesyukuran tersebut. Nah, di antara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita mengikuti kajian-kajian seperti ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam amal soleh yang diterima di sisinya Rabbul Alamin. Taib, kita lanjutkan kajian kitab tafsir Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, dan sekarang kita akan memasuki bahasan ayat 188 dari surah Al-Baqarah. 188 daripada surah Al-Baqarah. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jadi di situ disebut 188 sekali lagi surah Al-Baqarah. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui. Tapi itu dia sekali lagi Al-Baqarah 188. Jadi kalau kita melihat di sini, ayat ini bersifat umum. Ayat ini bersifat umum, artinya larangan dalam ayat ini bersifat umum, tidak terbatas pada waktu-waktu tertentu. Jadi larangannya di sini adalah Allah mengatakan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Ini kan larangan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap atau dari memakan atau mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Nah, sekali lagi ini adalah larangan yang bersifat umum, yang tidak terkait dengan waktu tertentu. Berbeda dengan ayat sebelumnya yang kita baca. Ayat sebelumnya terkait dengan puasa, ya, terkait dengan puasa. Nah, puasa itu kita baca dari ayat-ayat yang telah kita lalui, ayat 187 dan sebelum-sebelumnya. Itu kan ada larangan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berpuasa, betul atau tidak? Ya, karena yang pertama sekali puasa itu kan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja yang membatalkan puasa? Makan, minum, berhubungan suami istri dan seterusnya. Nah, yang mana pembatal-pembatal puasa itu kan maknanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berpuasa. Namun setelah berpuasa, setelah berbuka, yang tadinya pembatal-pembatal tersebut diharamkan, tidak boleh, maka setelah berbuka dibolehkan. Betul atau tidak? Nah, ini yang dimaksud tadi kalau di ayat-ayat di atas yang terkait dengan ayat puasa, maka larangannya bersifat khusus pada waktu-waktu tertentu saja, yaitu waktu kita berpuasa. Nah, ayat 188 ini larangannya bersifat khusus atau bersifat umum? Ya, umum. Kenapa disebut umum? Ya, karena tidak terkait dengan waktu. Kalau yang puasa kan terkait dengan waktu, ketika berpuasa saja larangannya. Tapi ini kan bersifat umum. Nah, oleh karena itu kapan saja, di mana saja, itu larangan ini berlaku.
yaitu wala ta'kulu amwalakum, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Nah, kalau kita perhatikan juga ayat ini menyatakan ya, kalau kita lihat wala ta'kulu amwalakum bainakum, wala ta'kulu amwalakum bainakum, wala ta'kulu amwalakum bainakum, jangan kalian makan harta kalian. Jadi kalau diperhatikan lafaz ayatnya ya, diperhatikan wala ta'kulu amwalakum, jangan kalian makan, ta'kulu jangan kalian makan, amwalakum harta-harta kalian, bainakum antara kalian. Nah, itu dia punya lafaz kan, amwalakum harta-harta kalian, itu tidak. Kemudian bainakum antara kalian. Ya, kalau terjemahnya ya langsung kita pahami ya. Janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain. Tapi kalau kita melihat lafaz ayatnya, kita perhatikan kenapa ada dhamir kum di situ ya, amwalakum. Nah, jadi perhatikan, jangan kalian makan harta-harta kalian di antara kalian. Nah, itu nyambung tidak ini? Nyambung ya? Ya, jadi sebelum dilihat terjemahnya, dilihat lafaz ayatnya. Nah, jadi itu di situ. Padahal boleh-boleh saja tidak disebut harta-harta kalian di antara kalian, kan banyak sekali kaliannya. Kan? Nah, tapi di sini maksudnya para ulama menyatakan bahwasanya harta-harta kalian disebut kalian di antara kalian, harta-harta kalian di sini itu agar memahamkan kepada kita bahwa sebagaimana kita sendiri tidak ridho, tidak rela dimakan atau diambil harta kita oleh orang lain dengan cara yang batil, maka sedemikian juga orang lain tidak suka, tidak rela untuk diambil hartanya dengan cara yang batil. Paham tidak? Ah, itu maksudnya di situ. Jadi kenapa disebut dua kali? Kalian di antara kalian. Nah, itu dia. Jadi supaya kita faham bahwasanya harta ini itu adalah sesuatu yang disukai, dicintai gitu, untuk dijaga. Maka sebab itulah sebagaimana halnya harta kita sendiri pribadi tidak kita mau untuk diambil sembarangan oleh orang lain, maka orang lain pun tidak mau sembarangan diambil hartanya. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala sebut di sini wala ta'kulu, ya, jangan kalian janganlah sebagian kamu memakan. Wala ta'kulu, jangan sebagian kamu memakan. Apakah larangan di sini terbatas hanya makan saja atau gimana? Gimana kira-kira ini? Wala ta'kulu, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain. Artinya apakah larangannya khusus makan saja? Ya, tidak tentunya ya. Ya, kalau hanya makan saja ya berarti harta yang bisa dimakan secara langsung ya, roti, apalagi makanan-makanan yang lain, tidak. Tapi maksudnya adalah semua bentuk manfaat, semua bentuk faedah yang diambilnya, yang dirasakannya, yang direbutnya, dan lain-lain daripada harta orang tanpa jalan yang hak, itu maksudnya di sini. Tapi kenapa disebut makan? Kenapa tidak disebut yang lain dari terkait dengan manfaat, faedah dan seterusnya? Tadi kita sebutkan makan di sini tidak terbatas tentunya larangannya pada makan saja, tapi meluas kepada seluruh manfaat yang diambilnya. Mau tempat tinggal, dia tempat tinggalkan, mau kerja, dia dapat posisi dan seterusnya. Nah, itu semua masuk. Tapi kenapa disebut makan? Ya, makan disebut di sini karena di antara seluruh manfaat yang ada, ya, di antara manfaat dan juga faedah yang ada, yang kita cari, yang kita mau dapatkan,
ini makan adalah manfaat yang paling utama, yang paling dicari di antara manfaat-manfaat yang lain. Ini ibaratnya kalau udah kenyang maka tenanglah itu kan. Paham tidak? Nah, jadi kenapa disebut makan, tidak disebut yang lainnya? Karena makan ini adalah manfaat yang paling dicari. Manfaat yang paling dicari oleh manusia tentunya, oleh manusia. Kan sering disebut saya cari makan ini gitu kan katanya. Padahal dia bukan cari makan saja kan. Yang lain-lain daripada manfaat-manfaat yang ada. Tapi karena makan ini adalah manfaat yang paling utama, yang paling dicari oleh orang-orang. Jadi oleh itu inilah maka disebut dia takulu, makan di sini. Nah, sebagai perwakilan saja. Kalau tidak tadi kita sebutkan bersifat umum, seluruh manfaat, seluruh faedah ini masuk ke dalam larangan daripada ayat ini. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu bil batil, dengan jalan yang batil. Dengan jalan yang batil. Jalan kebatilan yang dimaksud di sini adalah semua jalan yang batil, baik zahir maupun yang batin. Baik yang zahir, yang nampak maupun tidak nampak. Yang nampak ya mungkin merampok dan seterusnya, begitu kan? Yang tidak nampak ya mungkin kong-kolikong, ada udang balik batu, dan seterusnya. Jadi ini masuk ke dalam memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Dan dengan cara yang batil tadi kita sebutkan itu termasuk zahir maupun termasuk yang batin, yang tidak nampak. Jadi masuk di dalamnya di sini adalah akad-akad, ya. Masuk di dalamnya di sini adalah perjanjian-perjanjian, masuk di dalamnya janji-janji dan seterusnya, iming-iming dan seterusnya, ya. Yang pada ujungnya dia mengambil harta orang lain atau mengambil posisi orang lain atau dan lain sebagainya daripada manfaat yang pada dasarnya dia tidak berhak untuk mendapatkannya. Jadi ini ayat ini sangat-sangat bersifat umum. Oleh karena itu kita harus betul-betul memperhatikan apakah harta yang kita makan itu halal ataukah haram dan atau mungkin syubhat. Nah, ini sekali lagi bersifat umum, maka detil-detilnya yang diharam-haramkan itu sebagian sudah kita pelajari di bab al-muamalat yang pernah kita baca pada Senin sebelumnya. Oleh karena itu dituntut kita untuk belajar ilmu, ya, supaya kita jelas. Jangan sampai ada benda-benda haram, benda-benda syubhat yang kita makan sehingga rupanya kita masuk ke dalam larangan Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui. Ini juga larangan, penekanan bahwasanya ada sebagian orang yang memang itu tahu dia tidak haknya, bukan haknya. Ya, bukan haknya, sudah tahu dia itu bukan haknya. Tapi karena dia konon memiliki bukti-bukti, ya, konon ya bukti-buktinya pun itu mungkin diada-adakan dan seterusnya gitu. Sehingga dengan bukti itu dia pun menyewa lawyer dan seterusnya, membawa kepada pengadilan sehingga hakim pun ujung-ujungnya memutuskan dia pemenangnya. Dia yang menang dalam kasus tersebut dan diambillah harta orang lain tersebut. Nah, ini juga peringatan. Dalam hal ini peringatan dalam ayat ini fokus kepada orangnya, ya, kepada orang yang membawa masalah itu kepada hakim. Jadi kalau kita sudah mengetahui harta kita bukan hak kita atau mungkin warisan itu bukan bukan daripada hak kita, maka walaupun memiliki bukti-bukti yang ada ataupun mungkin orang di sekeliling kita menyuruh untuk majulah, ambillah dan seterusnya, maka ingatlah ayat ini. Jadi peringatan ini lebih kepada orangnya yang mengetahui bahwasanya itu bukan hartanya. Kalau hakim bagaimana sekira hakim memutuskan bahwasanya yang salah itu menjadi benar? Ya, boleh-boleh saja kan
hakim itu kadang membenarkan orang yang salah dan menyalahkan orang yang benar. Ya kalau hakimnya sengaja, ya confirm dia tentu dosa ya. Sebetulnya hakim banyak masuk neraka apabila dia tidak adil. Tapi ini kita berbicara dia sudah cek dia punya bukti dan seterusnya. Maka sebab itulah hakim dalam hal ini tidak mendapatkan dosa tentunya ya. Nah, apabila dia menghukumi dengan bukti-bukti yang ada. Karena hakim itu dituntut untuk menghukum secara zohir. Tidak dituntut untuk menghukumi seorang secara batin. Jadi karena itu hakim itu menghukum secara bukti-bukti yang ada. Nah orang yang tidak berhak ini memiliki bukti. Misal tadi kita sebutkan. Ya lalu kemudian hakim memutuskan dengan bukti-bukti tersebut, maka hakim dalam hal ini tidak salah. Tidak salah. Nah, jadi tapi ya tentu hakim sangat-sangat berbahaya tentunya ya. Oleh karena itu dia harus maksimal mungkin ya untuk menghukum seseorang, untuk mengecek ya daripada bukti-bukti yang ada. Kalau tidak ya maka kalau dia sengaja teledor apalagi menerima suap dan seterusnya ya tentu dia tempatnya di neraka. Waliyadzubillah. Jadi karena itu sekali lagi peringatan kepada mereka yang mengambil harta orang lain dengan cara-cara yang tidak benar, dan walaupun dia misalnya mengambil hak itu dengan cara benar menurut menurut negara ya, menurut negara dalam dunia ini, maka tetap menjadi batil, tetap menjadi bukan hak dia. Jadi yang menjadi hak dia adalah hak secara syar'i yang dibenarkan oleh syariat tentunya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa antum ta'lamun, padahal kamu mengetahui. Nah, ini tentu peringatan sangat-sangat keras ya bagi mereka yang memang kalau sudah bukan hartanya ya sudah, jangan banyak macam-macam lagi, apalagi menuntut dan seterusnya, apalagi lah membawa itu ke pengadilan dan seterusnya. Taib. Jadi ini dia ayat 188 sekali lagi menerangkan tentang peringatan atau larangan Allah Subhanahu wa taala dari mengambil harta atau sesuatu yang secara umum bukan hak kita. Secara umum bukan hak kita. Sekali lagi, apa saja bentuk harta, bentuk yang dimiliki dalam hal ini, maka tidak boleh diambil dengan cara yang batil. Jadi sekali lagi bukan hanya harta saja, ada juga manfaat-manfaat yang lain yang tidak berbentuk harta, dan sekali lagi masuk juga dalam ayat ini. Nah, jadi contoh misalnya ketika orang itu meminang, maka tidak boleh kata Nabi SAW orang lain masuk sebelum selesai yang pertama meminang. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apabila dia masuk juga lalu kemudian dia berhasil mengambil hati daripada perempuan tersebut atau laki-laki tersebut, maka dia pun masuk ke dalam ayat ini. Jadi semua bentuk yang dimiliki lalu kemudian diambil tanpa kebenaran, tanpa hak, maka tentu masuk ke dalam kategori larangan ayat ini. Baik, kita lihat apa yang disebut oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala di situ dan dibuka apps-nya ya. Maksudnya kata beliau, janganlah kalian mengambil harta sebagian kalian, artinya harta orang lain. Nah, jadi janganlah kalian mengambil harta sebagian kalian, artinya harta orang lain. Ya, tentu harta orang lain. Cuma tadi kita sebutkan kenapa disebut harta kalian. Ya, di antara kalian, janganlah kalian makan harta kalian di antara kalian. Nah, disebutnya kalian di situ yang pertama tadi kita sebutkan untuk memahamkan bahwasanya sebagaimana halnya harta kita tidak kita rela untuk diambil sembarangan oleh orang lain, begitu juga harta orang lain tidak mau sembarangan diambil oleh orang lain. Kemudian Allah menyandarkan harta itu kepada mereka karena sepatutnya seorang muslim mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya. Yang tadi ini kita sebutkan. Karena sepatutnya seorang muslim mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya. Ia menghormati hartanya sebagaimana hartanya dihormati. Dan karena tindakannya memakan harta orang lain,
membuat orang lain akan berani memakan hartanya saat ia mampu. Sebab itulah Nabi SAW mengajarkan kita punya fondasi iman ya. Nabi SAW mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kalian sebelum kalian suka apa yang disukai oleh saudaranya atau orang lain. Sebagaimana orang lain itu suka untuk dijaga hartanya, tidak diambil hartanya, untuk dihormati dan seterusnya, tidak dizolimi dan seterusnya, maka sebagaimana halnya itu dia pun demikian juga. Nah, jadi ini kata beliau rahimahullahu taala. Kemudian dan karena tindakannya memakan harta itu ada dua macam. Pertama, dan karena tindakannya memakan harta itu ada dua macam. Pertama dengan hak dan kedua dengan batil. Ya, karena mengambil harta orang itu kan ada dua, ada yang dibenarkan, ada yang tidak dibenarkan, ada yang hak dan ada yang batil. Yang hak tentu banyak. Ya, hak itu banyak. Jual beli, ada warisan, ada hadiah, ada hibah. Itu bagian daripada mengambil harta orang lain dengan hak tentunya. Namun walaupun itu kategori umum hak, tapi ada juga di dalam hak itu ada unsur-unsur batil apabila orang itu sengaja meniatkan untuk mengambil hak orang lain. Dan oleh karena itu dalam hal ini tadi kita sudah awal sebutkan pentingnya menuntut ilmu ya, terutama dalam bab muamalat supaya jelas apakah ini harta sah atau harta tidak sah bagi kita. Kemudian kata beliau dan hal yang diharamkan dari kedua macam itu adalah ketika ia memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Maka Allah membatasinya dengan hal tersebut, yaitu tidak mengambil harta tersebut dengan cara yang haram atau batil. Kata beliau termasuk dalam hal itu adalah memakan harta orang lain dengan cara pemaksaan, pencurian, pengkhianatan pada suatu titipan atau pinjaman atau semacamnya. Dan juga termasuk dalam hal itu adalah mengambilnya dengan cara barter, yaitu dengan barter yang diharamkan seperti akad-akad riba, perjudian secara keseluruhan. Semua itu adalah cara memakan harta orang lain dengan batil. Karena bukan dalam bentuk pertukaran imbalan yang dibolehkan. Ini insya Allah mafhum ya. Semua bentuk transaksi-transaksi yang haram itu semua masuk ke dalam ayat ini. Kemudian kata beliau juga termasuk di dalam hal ini adalah mengambil dengan cara berbuat curang dalam jual beli, penyewaan dan semacamnya. Dan termasuk dalam hal ini juga adalah menggunakan orang-orang upahan lalu memakan hasil upah mereka. Nah, ini semua lagi-lagi semua bentuk perilaku, transaksi dan seterusnya ini masuk ke dalam larangan. Maksud itu di awal kita sebutkan ayat ini larangan bersifat umum. Kalau ayat-ayat shaum yang kita baca sebelumnya, ayat-ayatnya atau larangan-larangannya bersifat khusus. Nah, oleh karena itu kalau ditanya kenapa tiba-tiba setelah ayat shaum, ayat-ayat puasa, lalu tiba-tiba ada ayat ini? Kan sepertinya kalau tidak paham ya, ini kok loncat sekali ceritanya gitu. Makan harta dan seterusnya. Padahal tadi awalnya puasa kan. Nah, ini kok loncat maknanya. Ya, jadi tadi dah disebutkan, para ulama menyebutkan munasabahnya kaitan ayat saum ya yang di atas sebelum itu dengan ayat ini adalah tadi kalau saum itu larangannya bersifat khusus, kalau ayat ini larangannya bersifat umum. Artinya umum tidak terkait dengan waktu. Kemudian kata beliau demikian juga mengambil upah atas suatu pekerjaan yang belum ditunaikan. Gitu juga. Termasuk dalam hal itu juga adalah mengambil upah terhadap ibadah dan perbuatan-perbuatan ketaatan di mana semua itu tidaklah menjadi sah hingga hanya diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Ini juga ya peringatan ya tentunya bagi mereka-mereka yang bergelut di bidang agama gitu kan.
para ustadz dan seterusnya. Nah, ini peringatan juga bahwasanya apabila mereka mengerjakan pekerjaan dakwahnya, mengajarnya, itu mengharap untuk mendapatkan dunia, maka tentu masuk juga ke dalam ayat ini, kata beliau. Dan ini sangat-sangat wadih, jelas. Oleh karena itu jalan keluarnya adalah mau tidak mau seorang itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun setelahnya dia dapat atau tidak daripada dunia itu, dia tidak hiraukan. Dia tidak ambil berat dan seterusnya. Yang penting awalnya adalah ikhlas lillahi taala. Sebab itulah terkait dengan akhirat, terkait dengan agama, ini sangat-sangat sensitif, sangat-sangat benda-benda yang boleh dibilang fragile ya untuk seorang itu. Jadi kalau tersilap sedikit niatnya, maka ini pun masuk ke dalam larangan ini, yaitu memakan harta orang lain. Wal'iyadzubillah. Baik. Termasuk dalam itu juga adalah mengambil harta-harta zakat, sedekah, wakaf dan wasiat oleh orang yang tidak memiliki hak darinya atau lebih dari haknya yang semestinya. Jadi semua tadi kita sebutkan bentuk transaksi dan seterusnya, cara-cara yang tidak dibenarkan, itu semua masuk ke dalam ayat ini. Kata beliau, semua itu dan yang semacamnya merupakan bentuk-bentuk memakan harta dengan batil. Dan semua itu tidaklah halal dengan segala bentuknya. Walaupun perselisihan terjadi padanya atau dibawa ke pengadilan agama, di mana orang yang hendak memakan harta dengan cara yang batil berdalih dengan hujah yang mengungguli hujah orang yang benar. Buktinya mungkin kuat, atau pengacaranya mungkin hebat, kata-katanya memikat, sehingga hakim pun percaya dia itu posisinya benar. Ingat tadi kita sebutkan hakim tak masalah, karena hakim ini selama dia jujur, selama dia berusaha maksimal mungkin, karena dia dituntut hanya untuk menghukumi suatu perkara dengan yang zohirnya saja. Jadi sekali lagi hakim ini tidak masuk ke dalam bahasan di sini ya. Lalu hakim memutuskan untuk memenangkan perkaranya dengan hujah atau dalil tersebut. Keputusan hukum dari kalian tidak membolehkan dan menghalalkan yang telah diharamkan. Walaupun itu kan dia bilang ini hak saya. Kenapa bilang hak saya? Itu hakim bilang saya yang punya hak. Nah, itu tidak membalikkan hukum yang tadinya haram menjadi halal atau yang tadinya halal menjadi haram. Karena ia hanya menetapkan keputusan, yaitu hakim tersebut, atas dasar apa yang ia dengar. Ya, artinya secara zahir. Kalau tidak demikian, maka hakikat segala perkara tetaplah ada. Karena keputusan hakim yang memenangkan orang yang hendak mengambil harta dengan batil tersebut tidak mendatangkan ketenangan, tidak ada pula keraguan-raguan tentang keharaman, bahkan tidak pula rasa lega. Nah, jadi pasti ada rasa tidak enak dan seterusnya pada diri orang yang menang tadi, walaupun dia menang, tapi hati tidak bisa berbohong, ya, hati tidak bisa dibohongi. Jadi pasti ada rasa berat-beratnya. Sedang ia mengetahui hal itu, maka hukumnya tentu akan lebih keras. Dengan demikian, seorang wakil, yaitu kuasa hukum atau pengacara disebut di sini, apabila mengetahui bahwa gugatannya atau bahwa orang yang mewakilkannya itu atau kliennya ya, itu batil dalam posisi tidak benar, maka tidaklah halal baginya untuk berseteru demi membela seorang yang berkhianat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala takun lil khainina khasima, dan janganlah kamu menjadi penantang orang-orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang berkhianat. Ini juga peringatan bagi mereka yang berprofesi pengacara, lawyer dan lain-lain daripada penasehat hukum dan seterusnya. Maka ya tentu ini harus betul-betul dipelajari. Apabila memang betul kliennya itu atau orang yang datang kepadanya itu salah, posisi salah, maka jangan pernah dibantu, karena ini masuk ke dalam kategori ta'awun, tolong-menolong ke dalam perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu dia untuk ayat 188.
dari surah Al-Baqarah. Kemudian kita pindah ya kepada ayat berikutnya, ayat 189. Ayat 189 Allah Subhanahu wa taala berfirman di situ, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min dhuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Allah berfirman di situ, mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji, dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya. Akan tetapi kebaikan itu ialah kebaikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Taib, ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya para sahabat bertanya kepada Nabi SAW tentang hilal, ya, tentang hilal, anak bulan, hilal. Ini hilal ini apa maksudnya, hikmahnya apa? Ya, disebutkan dalam kitab-kitab tafsir, sebagian sahabat bertanya merasa heran, ini bulan kok bentuknya berubah-ubah dari kecil, kemudian membesar, kemudian jadi bulat, bulan purnama, lalu kemudian berangsur-angsur kurang dan mengecil lagi sebagaimana yang awal. Oleh karena itu mereka bertanya ya di sini lebih fokus kepada hikmah, ya. Hikmah daripada Allah menciptakan hilal ini untuk apa? Maka oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya hilal itu terkait dengan ibadah. Terkait dengan ibadah. Ya, di sini ada terkait dengan waktu, ya. Maka bulan-bulan haji ada Dzulhijjah, kemudian puasa pada bulan Ramadan, dan juga yang lain terkait dengan hukum yang lain yang merujuk kepada bulan. Penentuan awal bulan, ya tentu ini sangat-sangat diperlukan ketika terkait dengan ibadah-ibadah tertentu. Tadi kita sebutkan puasa, haji dan yang lain-lainnya. Maka itulah bulan syahrul qamari, gitu kan, bulan hijri, bulan hijri atau asy-syahrul hijri itu kan merujuk kepada perputaran bulan, beda dengan yang mashi, kalau mashi ini matahari. Jadi sebab itulah bulan ini lebih bergeser, berubah dan seterusnya, sehingga seorang itu untuk menetapkan hukumnya maka hendaknya dia memakai hitungan bulan hijrah, bulan hijri. Karena bulan hijri tadi kita sebutkan berpatokan pada bulan, perputaran bulan. Tadi kita sebutkan untuk haji, untuk puasa, untuk zakat, gitu ya, untuk zakat, itu juga. Jadi zakat itu kan terhitung nisabnya dengan hitungan bulan hijri. Tidak bulan mashi. Misal Januari, nanti Januari berikutnya baru masuk kepada haul. Itu tidak. Jadi misal Ramadan patokannya. Nanti di bulan Ramadan baru dia keluarkan zakatnya apabila masih nisab harta tersebut. Dan seterusnya, ini adalah hikmah dan fungsi daripada bulan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaisal birru bi an ta'tul buyuta min dhuhuriha, walakinnal birra man ittaqa." Dan bukanlah kebaikan memasuki rumah-rumah dari belakang, akan tetapi kebaikan itu ialah kebaikan orang yang bertakwa. Ini ayat ini turun, ya, karena perilaku orang-orang jahiliyah di zaman dahulu dan juga di awal-awal Islam. Disebutkan oleh Ibnul Jauzi rahimahullahu taala dalam tafsirnya Zadul Masir. Di situ ada 4 alasan, ya, atau keadaan ketika mereka tidak mendatangi rumah-rumahnya di pintu-pintu. Tapi dia
mendatangi atau masuk rumah di belakang. Jadi maksudnya apa ini? Jadi kalau orang orang kota ya istilahnya ya, orang kota yang ada rumahnya begitu di kampung, nah itu nanti dia tidak masuk ke pintunya. Lalu di mana mereka masuk? Ya mungkin saja lewat jendela, gitu kan? Atau pakai tangga gitu. Yang penting tidak di pintunya. Nah, tapi kalau misal orang yang tidak memiliki rumah seperti orang Badui ya, yang rumahnya kemah-kemah, maka intinya dia tidak masuk ke kemahnya di depannya. Jadi mereka masuk di belakangnya. Kalau kemah kan lebih mudah masuk ya. Singkap saja di belakangnya, ya udah masuk saja di situ. Yang penting tidak masuk lewat depan. Nah, jadi mereka orang-orang jahiliyah di awal Islam itu mereka melakukan hal ini ketika masuk bulan haji. Ketika mau ihram. Yang itu yang pertama. Ketika mau ihram, nah itu kalau sudah ihram ya, maka ritual tersebut dilakukan. Atau ketika sudah masuk bulan haram. Ketika masuk bulan haram ya, misal sekarang ini Rajab. Nah, Muharram. Nah, dan seterusnya daripada bulan haram. Nah, jadi masuk bulan haram, mereka tidak atau mereka melakukan ritual-ritual ini. Taib. Jadi itu intinya bahwasanya ayat ini menerangkan ada ritual-ritual sebelum Islam dan di awal-awal Islam seperti ini. Ya, terkhusus mereka ketika ihram atau misalnya balik safar. Jadi mereka tidak masuk dalam dari pintu rumahnya, tapi mereka masuk di selain pintunya. Nah, ini tentu kata Allah Subhanahu wa taala bukan kebaikan. Walakinnal birra manittaqa. Tapi kebaikan itu adalah kebaikan orang yang bertakwa. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kebaikan secara umum. Yaitu mentaati perintah Allah, mentaati larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, berjalan di atasnya dan seterusnya. Itulah sesungguhnya kebaikan. Yaitu perintah Allah, perintah Rasulullah, itulah kebaikan. Adapun ritual-ritual daripada adat-adat yang ada, ya seperti contoh ini, maka ini tidak termasuk kebaikan. Nah, karena ketika tadi ihram atau masuk bulan haram, lalu kemudian tidak masuk rumah melalui pintu, ini kan menyusahkan diri. Pakai tangga lagi atau mungkin lewat jendela, itu sangat-sangat memberatkan diri. Maka Islam datang itu untuk meringankan manusia, lalu kemudian memberikan beban berupa syariat-syariatnya. Namun beban ini pada hakikatnya kebaikan untuk manusia itu. Tapi lagi-lagi sebagian manusia merasa syariat itu sebagai betul-betul beban, sehingga dia tidak sadar, dia kehilangan banyak faedah-faedah daripada ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu kebaikan ada pada mengikuti perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun itu tidak sejalan dengan adat istiadat, walaupun itu tidak sejalan dengan diri sendiri. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan waqtul buyuta min abwabiha, dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya. Jangan lagi dari tempat-tempat atau dari celah-celah yang lain. Karena itu sekali lagi bukan kebaikan, walaupun kalian menganggapnya kebaikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wattaqullah la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Ya, karena al-falah, keuntungan, keselamatan itu tentu bergantung kepada takwa seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka takwa tadi disebutkan itulah kebaikan. Makna hakiki daripada kebaikan adalah takwa itu sendiri. Jadi kalau orang disebut baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, merekalah yang bertakwa. Takwa di sini ya tentu syarat utamanya adalah iman.
syarat utamanya adalah Islam, begitu. Karena ada orang yang baik gitu ya, tapi rupanya tidak Islam, tidak beriman. Maka dalam hal ini kita tidak boleh atau kita tidak sebut dia baik. Karena baik dalam atau di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang bertakwa kepadanya Rabbul Alamin. Taib. Kita lihat apa yang disebut oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala. Firman Allah kata beliau, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan hilal, bulan sabit. Kata al-ahillah adalah bentuk jamak dari kata al-hilal. Maksudnya mereka bertanya tentang faidah dan hikmah atau zat bulan sabit tersebut. Nah, jadi mungkin saja mereka heran ini bulan berubah bentuk dan seterusnya. Lalu kemudian apa hikmahnya? Nah, nih, jadi ditanya oleh para sahabat-sahabat Nabi SAW. Jadi apa yang pernah kita ingatkan bahwa sahabat-sahabat Nabi SAW adalah orang yang terbaik ya, dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menemani Nabi SAW. Sehingga pertanyaan-pertanyaan mereka itu sangat berfaedah untuk kita semuanya. Jadi oleh karena itu apabila tidak ditanya suatu permasalahan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW, ya maka tentu kita pun tidak bertanya. Kemudian kata beliau, qul hiya mawaqitu linnas. Katakanlah bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia. Maksudnya Allah dengan kelembutan dan rahmatnya menjadikannya dengan pengaturan ini sabit itu terlihat kecil pada awal bulan. Ya, bulan itu ya terlihat kecil pada awal bulan, lalu bertambah besar menjadi sempurna di pertengahannya. Kemudian mulai berkurang dari kesempurnaannya. Dan seperti itulah hingga manusia mengetahui tanda-tanda waktu ibadah-ibadah mereka seperti puasa, waktu zakat, kafarat, dan masa-masa haji. Dan ketika haji itu jatuh pada bulan-bulan yang telah ditentukan serta menghabiskan waktu yang sangat banyak, Allah berfirman, wal hajj, dan bagi ibadah haji. Taib. Jadi itu hikmah-hikmah Allah Subhanahu wa taala menentukan menciptakan bulan dari awalnya kecil, sedikit membesar, bulat, kemudian berpindah, berubah wujud dari kecil lagi dan seterusnya. Nah, itu untuk menerangkan waktu-waktu ibadah terutama haji. Kemudian demikian pula dengan hal tersebut diketahuilah tempo-tempo dari hutang-hutang yang ditangguhkan, masa penyewaan, masa bilangan, dan masa kehamilan, dan lain sebagainya dari hal-hal yang merupakan kebutuhan makhluk. Lalu Allah menjadikannya sebagai hitungan yang diketahui oleh setiap orang, baik anak kecil maupun orang dewasa, orang pintar maupun orang bodoh. Nah, itu insya Allah sudah kita fahami, itulah dia bulan-bulan. Sebab itulah tadi kita sebutkan rujukan di dalam syariat ini adalah bulan hijriyah. Bulan hijriyah karena berpatokan kepada qamar, ya, berpatokan kepada bulan. Kalau sebab itulah kalau bulan hijri hitungan hari kan dimulai dari maghrib itu tenggelamnya matahari karena munculnya bulan di situ. Nah, tidak seperti bulan Masehi ya. Terhitungnya hari nanti itu jam 12. Nah, jauh sekali, lama sekali. Nah, jadi pertukaran hari itu kalau di bulan Hijri maka dilihat apakah terkait dengan hukum-hukum apa tidak. Misalnya kalau wanita terkait dengan sucinya, terkait dengan haidnya dan seterusnya, maka di situ sekali lagi patokannya adalah bulan Hijri, yaitu bulan, bukan Masehi. Kemudian kata beliau, walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha, dan bukanlah kebaikan itu memasuki rumah-rumah dari belakangnya. Ini sebagaimana kebiasaan kaum Ansor dan selain mereka dari orang-orang Arab, apabila berihram mereka tidak memasuki rumah dari pintu-pintunya sebagai suatu tindakan ibadah dan sebagai dugaan bahwa hal itu adalah suatu kebaikan, prasangka. Lalu Allah mengabarkan bahwasanya hal itu bukanlah suatu kebaikan,
karena Allah tidak mensyariatkannya. Dan setiap orang yang beribadah dengan suatu ibadah yang tidak disyariatkan oleh Allah dan tidak pula oleh Rasulnya, maka dia tidak melakukan ibadah dengan suatu maka dia telah melakukan ibadah dengan suatu bid'ah. Nah, ini tadi kita sebutkan. Mereka melakukan itu ya apabila ihram atau mungkin tadi masuk bulan haram, itu mereka tidak masuk ke rumah melalui pintu-pintu, tapi mereka di tempat-tempat atau melalui cara-cara yang lain. Ya, kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka berprasangka, mereka menyangka itu adalah kebaikan. Oleh karena itu kita diingatkan di sini bahwasanya agama itu bukan berdasarkan prasangka. Agama itu bukan berdasarkan dugaan, tidak, tapi agama itu berdasarkan dalil, perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan daripada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi, agama bukan berdasarkan perasaan. Nah, ini kalau sedap perasaannya enak, nyaman, mungkin ini yang ritualnya yang baik. Nah, ini tentu tidak demikian. Kemudian kata beliau, dari isyarat ayat ini dapat diambil faedah bahwa dalam setiap perkara sayogianya semestinya seorang manusia itu melakukannya dari jalan yang mudah dan dekat, yang cepat menyampaikannya kepada tujuan. Nah, ini jadi tadi disebutkan bahwa mereka memberatkan diri, tidak mau masuk dari depan pintunya, tidak mau masuk melalui pintu. Ini kan memberatkan diri. Sebab itulah tadi kita sebutkan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan syariatnya ini dengan sesuatu yang mudah. Dan Allah suka untuk hamba-hambanya melakukan hal-hal yang mudah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti memudah-mudahkan. Nah, jadi sekali lagi tidak boleh memudah-mudahkan, juga tidak boleh menyulit-nyulitkan, tidak boleh. Menyulit-nyulitkan tidak boleh. Sekali lagi, udah tahu jalan ke masjid itu lurus gitu kan, menyulit-nyulitkan diri, putar ke banyak arah dan seterusnya, konon itu yang terbaik supaya dihitung langkahnya oleh malaikat. Nah, ini bentuk daripada perasaan. Nah, ini tidak boleh, itu namanya menyulit-nyulitkan. Kecuali kalau memang itu sulit, pada asalnya memang sulit, tidak ada jalan lain. Nah, itulah barulah akan didabelkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, tidak boleh menyulit-nyulitkan diri, tidak boleh memudah-mudahkan juga. Ya, tidak boleh memudah-mudahkan. Kata beliau, maka seorang yang menyeru kepada kebaikan dan melarang dari yang mungkar sepatutnya memandang kondisi orang-orang yang diserunya atau dilarangnya dan memakai cara kelembutan dan taktik yang dengannya dapat menyampaikan kepada yang dimaksudkan atau kepada sebagiannya saja. Ini berlaku kepada seluruhnya. Kaidah seperti itu, mana yang mudah, mana yang cepat untuk sampai kepada tujuan tanpa menyelisih syariat. Nah, itulah yang diambil. Kata beliau, seorang pelajar dan pengajar seyogianya menempuh cara yang paling dekat dan mudah untuk memperoleh apa yang dimaksudnya. Demikianlah setiap orang yang berusaha mendapatkan sesuatu, dia akan memperoleh apa yang dimaksudnya dengan bantuan Zat yang Maha memiliki lagi yang Maha disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam mengajar dan seterusnya, maka hendaknya memilih metode-metode yang sekira lebih cepat, lebih mudah untuk sampai kepada orang yang diajarkannya atau memahamkan orang yang diajarkannya. Sekali lagi, ini adalah kaidah umum dari ayat ini, bahwasanya kita mestinya mengambil sesuatu yang paling cepat dan juga tepat. Cepat dan juga tepat. Cepat maksudnya ya tidak menyulit-nyulitkan diri, lalu kemudian juga tepat ya sesuai dengan syariat yang dimaksud. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Inilah kebaikan yang diperintahkan oleh Allah, kata beliau, yaitu konsisten, istiqomah dalam bertakwa kepadanya secara terus menerus dengan mewujudkan, merealisasikan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Karena kata beliau, sesungguhnya hal itu adalah sebab keberhasilan dan kemenangan dengan mendapatkan apa yang diinginkan serta
keselamatan dari apa yang tidak diinginkan atau yang ditakuti. Maka barang siapa yang tidak bertakwa kepada Allah, niscaya dia tidak memiliki jalan menuju keberhasilan, dan barang siapa yang bertakwa kepadanya, niscaya dia akan bahagia dengan kemenangan dan keberhasilan. Nah, ini selesai kita daripada ayat 189 daripada Al-Baqarah ini. Jadi karena itu jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, dari apa yang kita bahas ini tentu banyak hal yang perlu kita fahami, banyak kaidah ya tadi kita sebutkan, kita pelajari, lalu kemudian kita amalkan dalam kehidupan. Karena ujung-ujungnya kehidupan ini, goal kita, tujuan kita adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita adalah tujuan utamanya itu adalah dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ringkasnya. Nah, namun ini ya teori sangat-sangat ringan ya di lisan. Nah, tapi berat dalam amalan, berat dalam ketika orang itu mempraktekkannya. Tadi di awal kita diingatkan, jangan sampai kita mengambil, memakan, memanfaatkan dan seterusnya daripada harta-harta yang bukan milik kita. Dan ini juga kaidah ya, supaya kita sebagaimana halnya kita tidak ingin diambil, tidak ingin diganggu dan seterusnya, begitu juga dengan orang lain. Lalu kemudian terkait dengan ayat 189 tadi kita sebutkan bahwa bulan adalah ditujukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikmahnya atau diciptakan untuk tadi mengetahui waktu-waktu ibadah dan seterusnya. Lalu kemudian Allah memperingatkan orang-orang yang memiliki ritual yang tadi disebutkan tidak masuk melalui pintu rumahnya, supaya masuk melalui pintu rumahnya. Karena ditekankan takwa itulah bentuk daripada kebaikan. Maka kebaikan di sini diambil daripada ayat ini adalah mudah dan tepat. Mudah dan tepat. Artinya setiap apapun yang kita lakukan, hendaknya kita ambil yang paling mudah, kemudian yang paling cepat untuk mencapaikan kita kepada tujuan, lalu kemudian dilihat, ditimbang dengan tepat apa tidak, diukur. Ya tentu dalam hal ini ukurannya adalah ukuran daripada syariat. Taib, kiranya sampai di sini dulu apa yang kita bahas, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan depan biidnillahi ta'ala. Nih, wah ternyata ada pertanyaan? Ini mungkin ada pertanyaan di WhatsApp, tapi ini internetnya tidak ada di handphone ini. Type yang masih mengikuti di layar ya, coba ditulis di layarnya di situ, di Facebooknya apa pertanyaannya ya, karena nih handphone tidak ada internet, atau dibacakan lah ya. Itu dia. Di mana? Di sini aja dulu lah, pertanyaan di sini aja dulu lah. Menunggu wifi datang. Hah? Oh gitu. Oh ya, sebentar dulu ya. Type yang di sini dulu ya. Oh ya, ini harapannya tidak
ada pertanyaan ya. Pak Ustadz, saya mau nanya silly question, boleh nggak Pak Ustadz? Apa itu? Kenapa nggak hilal malah akhila ya Ustadz? Hah? Kan akhila jamak ya, Iya. bulannya kan cuma satu. Ada nggak Ustadz tahu kenapa Allah kasih itu akhila? Oh ya, itu kan apa namanya? Karena berkali-kali. Iya, jadi apa namanya? Kalau kita melihat bulan ini ada 12 ya. Inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah. Inna iddatash syuhur 'indallah, sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada 12. Ada 12. Maka merujuk kepada 12 bulan dalam setahun. Jadi bukan bukan pada bulannya yang bulat satu itu. Jadi rujukannya adalah bulan-bulan yang ada dalam satu tahun, maka dijamak. Kira-kira nyambung ya. Ini ada pertanyaannya nih. Wifi ada, pertanyaan ada juga ini rupanya. Katanya di sini anak yatim yang ditinggal ibunya selepas bapaknya meninggal dan ibu pergi dengan suami barunya. Singkatnya, anak yatim ini sudah berhasil hidupnya. Ibunya datang ke anak tersebut. Anak tersebut tidak terima ibunya karena sudah meninggalkan dia waktu anaknya butuh dengan ibunya. Apakah anak tersebut dosa? Dosa lah. Kira-kira gimana nih ibu-ibu di sini? Iya, itu tetap ada ibunya ya. Kebanyakan anak ini sepertinya melihat sinetron nih. Ya, jadi gitu. Ya memang kalau kita berbicara si ibu ya, itu mungkin ya kalau dia lalai ya salah lah ya. Salah begitu kan. Ini kebanyakan anak-anak zaman sekarang biasanya pikirannya seperti itu. Jadi timbal balik ya. Jadi kalau tidak diurus oleh orang tuanya atau salah satu di antara keduanya, itu dia nanti dia tidak berbalas budi dan seterusnya. Jadi ini peringatan kepada anak-anak ya, peringatan kepada anak-anak, apapun orang tua kita, mau salah dia, mau tidak salah dia, tetap orang tua di atas kita punya kepala ya. Kita punya hormati, dan jangankan kesalahan dunia seperti ini ya. Kesalahan akhirat saja, maksudnya dia kafir ya, dia musyrik dan seterusnya, tetap kita dituntut untuk berbakti kepada mereka. Apalagi hanya sekedar perilaku-perilaku yang seperti ini. Jadi oleh karena itu anak-anak zaman sekarang ya banyak seperti itu. Ukurannya adalah apabila dipelihara atau dijaga atau diperhatikan, maka nanti besarnya pun dia ingat. Ya secara manusiawi ya mungkin saja. Tapi ini adalah tadi kita sebutkan, kalau kita kaitkan dengan takwa, kebaikan yang dimaksud adalah berukur kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya anak ini berdosa. Anak ini berdosa, apalagi ibunya datang butuh ya, berhajat kepadanya dan seterusnya, tiba-tiba datang anaknya ini agak ketus ya. Dulu ibu kemana gitu kan, tinggalkan saya, mentang-mentang ada suami baru. Itu dia. Ini kita tidak bahas dia suaminya ya. Baik, yang kedua nih, menikah dengan suami yang aku menikah semua nih. Menikah dengan suami yang saat menikah cara Islam, selesai menikah balik ke agamanya suami tersebut yaitu Kristen, sampai punya anak. Anak-anak tersebut ikut agama, yang satu ke ibunya dan yang satu ke bapaknya. Apakah perkawinan tersebut benar di Islam? Mohon penjelasannya.
Jadi kalau menikahnya benar, dia Islam ya suaminya, maka akadnya benar. Tapi ketika suaminya itu Kristen, maka ketika itu batal pernikahannya. Sekali lagi pernikahannya batal. Nah, lalu kemudian hubungannya dengan suami setelah murtad suaminya, maka hubungan terlarang. Jadi hubungan terlarang. Jadi seri hubungannya terlarang, tidak boleh. Nah, jadi kalau misal tadi dia berhubungan dengan suaminya selama dia masih Islam, itu poinnya satu, akad dia kan masih Islam ceritanya, betul tidak? Nah, maka akadnya sah ya. Nah, tapi tidak dirincikan ini kapan dia masuk Kristen lagi atau murtad. Nah, tapi yang jelas ketika dia murtad, maka ketika itu batal pernikahannya, harus dipisahkan, harus pisah. Maka setiap hubungan yang dilakukan itu adalah hubungan terlarang atau dengan kategori zina. Ya, ini berat ini ya. Tapi ya gimana, itulah. Kata pertanyaan di sini, apakah memakai voucher urban point dan entertainer itu termasuk riba? Ini gambarannya gimana ini ya? Ada yang punya gambaran maksudnya ini apa? Dari uridu Pak Ustadz, kalau yang syahri kan, kalau yang syahri itu dia punya ada kayak kasih untuk yang berlangganan ya. Yeah. Dia kasih kayak ada aplikasi yang kita bisa pakai kalau belanja. Dia kasih misalnya belanja di toko ini si uridu bikin ada appnya itu bikin diskon nih. Kita makan di sini dapat diskon, kita makan di sini dapat diskon. Tapi kita nggak kasih uang tambahan atau apa-apa Ustaz, cuma karena kita berlangganan syahrinya aja. Kita nggak ada bayar, ataupun kita bayar tahunan, kita bayar apa, kita nggak ada tambahan apa-apa. Ini kalau udah expert betul loh. Nggak expert, saya nggak punya Pak Ustaz. Iya. Yang punya uridu yang jelasin. Iya. Berarti pahamlah kita ya. Ini banyak kartu-kartu kayak gitu kan di sini kan. Tidak hanya uridu, banyak-banyaklah di sini. Ya. Jadi poinnya dalam bab ini, maka penting kita mengambil kaidah ya. Kaidahnya adalah riba itu kan setiap ada tambahan ya. Setiap ada tambahan yang dengan tambahan tersebut kita dapatkan. Jadi oleh karena itu kartu-kartu ini atau bonus-bonus tersebut apabila tidak ada tambahan nilai dari nilai yang pernah kita bayar, maka itu tentu tidak riba. Nah, jadi oleh karena itu dalam pertanyaan ini kalau seperti itu tadi gambarannya, maka tentu tidak masalah. Nah, tidak masalah. Misal nujum lah atau apalah begitu kan. Nah, jadi tidak ada tambahan, maka tak masalah insyaallah taala. Ini Pak Ustadz mengenai zakat mal. Tapi Pak Ustadz, kalau kita bayar anggota terus dia kasih baru jadi riba gitu. Karena kalau dia tidak sesuai dengan bayaran kita, misalnya kita bayar per tahun, kan ada juga yang pakai bayar ya Pak Ustadz. Kalau kita bayarnya 200.000 setahun, tapi kita kalau dihitung diskonnya lebih dari 200.000 itu jadi riba kalau kita bayar. Gimana? Intinya bayar sekali lah di depan, gimana maksudnya? Enggak, sebenarnya kalau kita udah langganan beli setahun itu bisa harga 200. Kita setiap makan di restoran itu beli satu dapat satu gitu Ustaz. Berarti tidak ada tambahan lah. Iya, beli satu dapat satu. Iya. Itu bayar setahun 200. Oh, ini yang ini kasusnya langganannya berbayar terus dapat benefit gitu. Langganannya berbayar. Kalau tadi yang di kali pertama yang nggak berbayar. Ya. Wah, ini banyak sekali cabang-cabangnya ya. Iya. Apa kita nantilah kita udah jelas gambarannya ya. Pak Ustadz cari tahu
Iya, iya, iya. Tapi ini satu ini, Pak Ustadz katanya di sini mengenai zakat mal. Saya biasanya mengeluarkan zakat setiap Ramadan. Sedangkan untuk emas saya hitungnya tahun sebelumnya. Sedangkan untuk emas saya hitungnya tahun sebelumnya aja. Jadi zakatnya saya keluarkan berbarengan dengan zakat mal lainnya. Apakah boleh? Atau saya harus catat dan keluarkan sesuai haulnya 1 tahun? Ini kaedahnya dalam zakat ya. Kaedahnya dalam zakat, mengeluarkan zakat ya, tidak boleh mengakhirkan. Itu tidak boleh mengakhirkan zakat, tapi boleh mengedepankan. Boleh mengedepankan, mungkin 1 bulan sebelumnya. Jadi misalnya tadi haulnya Ramadan, maka tidak boleh nanti di Syawal. Itu tidak boleh. Nah, tapi kalau dia mengeluarkan di Sya'ban, maka boleh. Artinya dia nisabnya itu dengan jarak yang tidak lama, sebulan seperti tadi, insya Allah dia tidak akan berubah nisabnya. Maka boleh dia mengeluarkan sebelum haulnya tiba tadi. Tapi kalau sesudahnya, maka ini tentu bermaksiat dan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau apa yang disebutkan di sini, sedangkan untuk emas saya hitungnya tahun sebelumnya. Jadi zakatnya saya keluarkan berbarengan dan zakat mal lainnya. Nah, jadi kalau jadi boleh ya ini ya? Paham tidak yang bertanya nih? Coba gambarannya ini maka sebab itu WhatsApp seperti ini agak menyusahkan ya. Bukan saya Pak Ustadz, cuma saya jadi bertanya. Iya. Bukan saya Pak Ustadz. Iya. Jadinya kalau misalnya kita beli emas, kalau ya alhamdulillah kita bisa lebih dari nisab ya Pak Ustadz ya. Terus ketika kita beli emas lagi, misalnya tidak di bulan Ramadan kan, kita beli ya bisa aja tiba-tiba di bulan Muharram gitu. Apakah kita next year-nya ketika kita ada penambahan, misalnya kita nambah lagi 10 gram atau 20 gram kita tambah. Nah 20 gramnya itu kita ikutin di Ramadan atau kita bayar di Muharram? Nah, ini para ulama menyebutkan selamatnya ikutkan gabungkan semua. Gak apa-apa. Iya, nggak apa-apa, gabungkan semua. Bisa lebih dari setahun dong Pak Ustadz kalau gitu. Iya, tidak masalah digabungkan dia dengan nisab yang awal tadi. Karena tambahannya kan sedikit ini. Tambahnya sedikit. Paling berapa gram gitu kan. Nah, jadi tidak masalah dia untuk bergabung dengan nisab yang sebelumnya. Dan juga sistem mengeluarkan zakat itu kan kalkulasi daripada seluruh hartanya. Dari zakat emasnya, misal kalau ada emas, atau perniagaannya kalau dia ada bisnis, atau tabungannya kalau dia ada tabungan, gitu kan. Nah, jadi itu semua digabung, dan tentu ya kalau dihitung satu-satu mana nisabnya dan seterusnya agak menyusahkan. Sebab itulah dihitung 1 haul saja, maka itu insya Allah dibenarkan. Dan itu tadi kita sebutkan kaidahnya, kalau zakat tidak boleh diakhirkan tapi boleh didepankan. Nah, jadi karena itu ada tambahan-tambahan ya digabungkan saja dengan nisab yang sebelumnya. Artinya kalau dia belum haul 1 tahun dianggap jadi sedekah ya Pak Ustadz, berarti next year-nya kan udah jadi setahun kan? Yang mana? Ya kalau misalnya saya belinya di tengah tahun, padahal kita di Ramadan, kita di tengah tahun bulan apa sih tengah tahun itu bulan Jumadil awal misalnya itu saya beli, berarti di Ramadan baru berapa bulan kan, baru 3 bulan kita berapa 4 bulan kita bayar zakatnya udah langsung, padahal belum jatuh. Oh iya, tak masalah. Tak apa. Kecuali kalau kita di bulan Ramadan yang ini setelah kita beli kita nggak bayar zakatnya kan, next year Ramadannya baru kita bayar, berarti kita udah telat kan Pak Ustaz kalau kayak gitu. Iya, jadi diperhatikan nisab yang awal tadi. Iya, diperhatikan nisab yang awal tadi. Ngikutin. Jadi tambahan-tambahan yang ada udah untuk memudahkan sebenarnya itu.
Nah, karena nanti setiap kali datang harta beli emas, dihitung lagi bulannya dan seterusnya, menyusahkan. Belum lagi nanti tabungannya, misalnya apa bonus apa gitu, dihitung lagi haulnya. Berarti dalam 1 tahun itu masing-masing ada haulnya. Muharram ada, ini emasnya gitu kan. Sofar ada, dia punya perniagaan. Bulan ini ada, begitu kan, dan semuanya. Ini orang, masya Allah gitu. Nah, jadi oleh karena itu satu saja daripada semuanya itu, kalau ada tambahan dan seterusnya udah masukkan, hitung 1 haul saja. Lebih kurangnya itu insya Allah tak masalah. Yang penting sudah ada nisab di awal. Taib wayak. Jadi ini yang bertanya tadi yang di WhatsApp agak-agak kita husnuzon saja lah ya. Itu dia. Taib, kalau demikian adanya kita sampai di sini dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan depan biidznillah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan, kesehatan ya untuk mengikuti dan melanjutkan kajian kita ini. Barakallahu fikunna semuanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.